Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali menemani Anda dengan berita-berita tajam dan terpercaya. Bersama saya Isep Sepumila dan rekan-rekan saya Sindiani, Nurbaiti, Indah Fitriani, dan Wanda Andini. Berita terkini kita adalah perusahaan PT Djarum yang pernah bangkrut dan berkembang pesat hingga saat ini. PT Djarum adalah sebuah perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia yang berkantor pusat di Kudus, Jawa Tengah. PT Djarum merupakan induk dari PT Djarum Group yang membawahi banyak bisnis, dikelola oleh keluarga Hartono yang generasi pertamanya adalah Oi Wiguan. PT Djarum mengalami fase-fase kebangkrutan dan berkembang lagi hingga sukses sampai sekarang. Lantas, bagaimana Oi Wiguan awal mula menciptakan produk PT Djarum dan bagaimana kebangkrutan itu terjadi? Baik, saya alihkan kepada rekan saya yaitu Nurbaiti dan Cindy. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Isep. Sebelum tahun 1951, Oi Wiguan adalah pemilik pabrik mercon di Rembang. Mercon bikinan Oi dipasarkan dengan merek Leo yang sangat terkenal di seluruh Jawa. Ia memulai bisnis mercon pada tahun 1930-an. Dalam catatan Jongki Tio di buku Kota Semarang dalam kenangan tahun 2000, mercon cap Leo dikirim juga ke luar negeri. Bahkan mereknya masih dipakai meski pabriknya sudah tutup. Bisnis mercon tak selamanya berderang seperti percikan kembang api. Jika api salah menyala, pabrik mercon bisa meledak. Ada berita lawas di harian Batavia New Blades tanggal 28/01 tahun 1938 yang menyebut pabrik mercon meledak di Rembang. Pabrik kembang api Oi Wiguan di Rembang terbang ke udara 10 menit sebelum jam 2 siang. 5 pekerja pabrik tewas seketika, 22 luka berat dan 14 luka ringan. Dari yang terluka berat, 9 orang tewas di rumah sakit. Sebagai orang Tionghoa Indonesia, Oi Wiguan terus berbisnis. Mau krisis atau perang, dia harus berbisnis. Perang yang disertai pendudukan Jepang pun harus dia lalui. Setelah Indonesia merdeka, Oi mulai langkah penting dalam hidupnya. Dia membeli seluruh pabrik rokok kretek kecil di Kudus pada tahun 1951. Setelah mercon, Oi Wiguan mencoba peruntungan di bisnis rokok. Tak jauh dari memproduksi bara yang harus dibakar. Pabrik yang dibeli Oi bernama Djarum Gramophone. Sesuai lambang usahanya, namanya kemudian disingkat menjadi Djarum. Menurut catatan di situs resmi PT Djarum, pabrik yang terletak di Jalan Bitingan Baru nomor 28 mulai beroperasi dengan 10 orang pegawai. Pekerjaan mencampur cengkeh dan tembakau juga dilakukan dengan sederhana. Oi berada di sana jika tidak sedang mendistribusikan bahan. Selama bertahun-tahun, kretek Djarum belum seluar sekarang. Djarum masih merangkak di masa terpuruknya perekonomian Indonesia di era Soekarno. Perusahaan tersebut bahkan sempat mengalami jatuh bangun. Pada tahun 1993, terjadilah musibah kebakaran hingga semua asetnya nyaris terbakar. Oi Wiguan meninggal tak lama setelah itu, tetapi putra-putranya Misael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono berhasil memulihkan keadaan. Di tangan dua putra Oi tersebut, usaha rokok keluarga Tionghoa ini bisa semakin maju. Dikembalikan lagi kepada Isep. Mengulas apa yang tadi dibicarakan, jadi Oi Wiguan sebelumnya memiliki pabrik mercon yang diberi merek Leo dan tak lama kemudian bangkrut dikarenakan pabriknya meledak di Lembang. Oi pun membuka usaha baru yang diberi nama PT Djarum dan berkembang. Saat ini usaha tersebut terjadi musibah karena kebakaran hebat hingga semua asetnya terbakar. Kemudian, bagaimana Michael Bambang Hartono dan Robert Budi berhasil memulihkan perusahaan PT Djarum? Baik, saya alihkan lagi kepada rekan saya yaitu Indah dan Wanda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Isep.
Mengalami dua ujian hidup di saat yang bersamaan rupanya tidak membuat Hartono gentar. Memikul beban tanggung jawab atas kelangsungan usaha sang ayah, Hartono dan kakaknya Michel Bambang Hartono justru menjadi penyelamat. Hartono bersaudara ini kemudian memulai semuanya dari awal. Saat itu, usia Budi Hartono baru 23 tahun sementara kakaknya 24 tahun. Jarum kembali bangkit dengan memodernisasikan peralatan di pabriknya. Pada tahun 1972, Jarum mulai mengekspor produk rokoknya ke luar negeri. 3 tahun kemudian, Jarum memasarkan jarum filter merek pertamanya yang diproduksi menggunakan mesin, diikuti merek jarum super yang diperkenalkan pada tahun 1981. Bersama kakaknya, Michel Hartono, Robert di usianya yang ke-22 tahun menerima warisan salah satu perusahaan rokok ternama saat ini, yaitu Jarum. Saat ini, di Amerika Serikat pun perusahaan rokok ini memiliki pasar yang besar. Dan di negeri asalnya sendiri, Indonesia, produk Jarum mencapai 48 miliar batang per tahun atau 20% dari total produksi nasional. Seiring dengan pertumbuhannya, perusahaan rokok ini menjelma dari perusahaan rokok menjadi grup bisnis yang berinvestasi di berbagai sektor. Budi Hartono dengan grup The Jarum yang dipimpinnya pun melebarkan sayap ke banyak sektor, antara lain perbankan, properti, agrobisnis, elektronik, dan multimedia. Diversifikasi bisnis investasi yang dilakukan grup The Jarum ini memperkokoh imperium bisnisnya yang berawal di tahun 1951. Perusahaan pertama dari luar negeri yang memproduksi rokok ini adalah Netherlands Indie Trade Brew pada tahun 1908. The Jarum sendiri adalah perusahaan yang berdiri pada saat Indonesia telah merdeka pada tahun 1951, tepatnya 21 April 1951. Pendiri The Jarum adalah Oi Wei Guan. Lambang jarum yang digunakan oleh perusahaan ini adalah jarum Grama Pon. Pada tahun 1983, The Jarum menjadi perseorangan terbatas, PT The Jarum. Sebut saja beliau Robert Budi Hartono, yang bernama asli Oi Wei Tong. Lahir di Kudus, di Jawa Tengah tahun 1941, adalah pemilik perusahaan di Jarum saat ini. Selain Pak Robert Budi Hartono, Michel Bambang Hartono alias Oi Wei Siang adalah kakak dari Pak Robert Budi Hartono, adalah pemimpin perusahaan di Jarum ini. Beliau berdua telah sukses menembus pasar dunia yang sukses menembus pasar di Amerika. Lagi kepada Iset. Dapat kita simpulkan dan dapat kita pelajari dari masalah-masalah yang terdapat di perusahaan PT Jarum adalah berusaha untuk terus berkembang dan pantang menyerah. Hari ini, saya Isef Saipumila dan rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.